Halo semua, selamat datang di channel Sabira Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Kami doakan dalam keadaan baik. Pada video ini, gua mau membahas sebuah alur film drama Korea yang berjudul Angel Last Mission 2019. Film ini menceritakan tentang seorang malaikat tampan namun sangat ceroboh. Karena kecerobohannya ia melanggar peraturan dewa dengan mencampuri urusan manusia yang bukan tugasnya. Ia tanpa sengaja menyelamatkan seorang perempuan dari kematiannya. Hingga karena itu sang malaikat tampan ini harus menjalani hukuman dengan menjalankan hidup sebagai manusia. Dan ia juga mendapatkan misi agar ia bisa kembali menjadi malaikat dan hidup bahagia di surga. Namun ternyata karena misinya itu sang malaikat malah benar-benar merasakan cinta kepada perempuan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan inilah filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Lee Yun So, yang mana perempuan ini dulunya adalah seorang penari balet paling berbakat, hingga sebuah kejadian tak diinginkan menimpa dirinya. Yang mana hal itu memubur impian besarnya menjadi seorang penari balet terkenal. Sebab Yun So kehilangan penglihatannya, serta sampai saat ini Yun So masih mengalami trauma akan kejadian buruk itu. Yun So sendiri adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya. Yang mana karena itu Yun So menjadi incaran oleh banyak orang termasuk kerabatnya sendiri. Yun So sendiri memiliki sifat kasar temperamental serta kejam terhadap siapapun itu. Diperlihatkan ketika dirinya yang baru bangun, dirinya tersandung sebuah kursi membuat ia murka, hingga memanggil semua pelayannya dan menyuruh mereka untuk melakukan yang ia alami. Bahkan Yun So tak segan memecat pelayannya, walaupun hanya melakukan kesalahan kecil. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Yun So sendiri selalu ditemani oleh dua orang kepercayaan orang tuanya. Yang pertama ada si kepala pelayan bernama Yumi, dan yang kedua adalah sekretaris pribadinya bernama Park Jo, yang selalu setia walaupun Yun So memiliki kepribadian menyebalkan. Sementara, di sisi lain diperlihatkan sang malaikat tampan bernama Kim Dan, yang memiliki kepribadian optimis akan segala sesuatu. Kim Dan sangat berkeinginan untuk segera tinggal di surga. Akan tetapi Kim Dan malah selalu berbuat usil kepada manusia yang melakukan tindakan kejahatan walaupun itu bukanlah tugasnya. Hingga di suatu hari Kim Dan tak sengaja melihat Yun So yang sedang diganggu oleh kedua orang remaja, membuat Kim Dan ingin membantu Yun So. Namun ternyata Yun So dengan kekurangannya yang tak bisa melihat, justru malah bisa membuat kedua remaja itu babak belur. Membuat Kim Dan penasaran dan terus mengikuti Yun So sampai ke sebuah taman. Akan tetapi Yun So ternyata malah bisa menyadari kehadiran Kim Dan yang seorang malaikat. Membuat Kim Dan keheranan sebab, seharusnya manusia tak bisa melihat apalagi merasakan kehadirannya di sana. Yun So yang memiliki sifat temperamen malah menganggap Kim Dan adalah seorang pria cabul. Membuat Kim Dan berteriak karena ia merasa dihina oleh seorang manusia. Akan tetapi keanehan kembali terjadi, sebab suara Kim Dan pun dapat didengar oleh Yun So. Hal itu membuat Kim Dan semakin keheranan dengan apa yang terjadi, lalu kabur dari sana. Yun So sendiri langsung memanggil Yumi dan memberitahu jika ada pria cabul di dekatnya. Tentu saja hal itu membuat Yumi si kepala pelayan keheranan dengan apa yang dikatakan Yun So, sebab tak ada siapapun orang di dekatnya saat itu. Scene kemudian berpindah kepada perusahaan milik Yun So, yang karena keadaan Yun So sekarang, membuat perusahaannya dikelola oleh bibinya bernama Yongja. Si bibi tampak begitu menginginkan perusahaan Yun So menjadi miliknya. Hingga sang sekretaris Pak Jo menyadari tujuan busuk dari Yongja ini dan mengatakan akan menyuruh pihak berwajib untuk menyelidiki keterlibatan Yongja yang selalu menghalangi pendonoran mata kepada Yun So. Sementara itu, Kim Dan yang sedang berada di jalan terus terpikirkan dengan kejadian yang tadi ia alami saat kehadirannya bisa dirasakan oleh Yun So. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah mobil menabrak seekor kucing, dan pengemudi mobil itu malah tak menolong kucing tersebut. Kim Dan yang melihatnya, membawa kucing itu ke seniornya sesama malaikat.
Di sana sang senior mengingatkan kepada Kim Dan untuk tak seenaknya mencampuri urusan manusia. Sebab walaupun tujuan Kim Dan baik, tetapi hal itu akan membuat dewa atasan memberikan hukuman kepada Kim Dan. Mendengar peringatan tersebut, Kim Dan malah bersikap cuek, karena merasa jika para dewa atasannya tak akan menganggap malaikat kecil sepertinya. Kim Dan yang masih tak mengerti dengan kejadian yang menimpanya tadi, kemudian ia bertanya kepada seniornya, apakah ada manusia yang bisa melihat serta merasakan keberadaan malaikat. Tetapi si senior yang mendengar itu kemudian mewanti-wanti Kim Dan untuk tak pernah sekalipun berani menyentuh manusia, sebab sekali saja Kim Dan melakukannya, maka Kim Dan akan langsung dilenyapkan bagaikan debu. Tetapi Kim Dan sendiri malah mengabaikan peringatan seniornya, karena ia terpikirkan hal lain, yaitu sapu tangan miliknya yang hilang. Sebab sapu tangan itu merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat. Membuat Kim Dan kembali ke tempat di mana dirinya bertemu dengan Yunso. Akan tetapi ternyata sapu tangan miliknya sudah tak ada, karena dibawa oleh Yunso. Kim Dan sambil mengendap-endap layaknya seorang pencuri, ia berusaha mengambil sapu tangan miliknya yang sedang dipegang oleh Yunso yang sedang tertidur. Kim Dan pun dengan perlahan berusaha mengambil sapu tangannya. Akan tetapi tiba-tiba Yunso terbangun, membuat Kim Dan panik. Akan tetapi kali ini Yunso tak bisa merasakan kehadiran Kim Dan di dekatnya. Namun karena sapu tangan itu tak dilepas oleh Yunso, membuat Kim Dan harus begadang di sana, menunggu Yunso kembali tertidur. Pagi pun menjelang, Kim Dan masih belum bisa mendapatkan sapu tangan miliknya. Membuat Kim Dan pun harus mengikuti Yunso menghadiri festival budaya balet di kantor miliknya. Di sana kehadiran Yunso di perusahaan miliknya sendiri malah menjadi bahan omongan orang-orang, sebab ia tak pernah datang langsung ke kantornya. Bahkan saat di toilet, Yunso mendengar mulut tak beratitude yang terus membicarakan kekurangannya karena tak bisa melihat. Tetapi walaupun berbagai hinaan ia dengar, Yunso tetap cuek dan masuk ke acara untuk berpidato, dengan ditemani Pak Jo. Karena pidato Yunso, membuat si Bibi Yongja emosi, sebab pidato yang Yunso sampaikan malah justru merendahkan bibinya. Membuat Yongja setelah acara itu selesai ia melabrak Yunso karena merasa tak dihargai oleh Yunso. Tetapi di sana Yunso berkata jika ia sebenarnya mengetahui kebusukan bibinya yang merasa senang ketika Yunso mengalami insiden yang membuatnya buta. Sedangkan Kim Dan ternyata telah berhasil mengambil sapu tangannya kembali ketika Yunso sedang menari seorang diri di acara pentas balet berlangsung. Ketika pulang, Pak Jo sekretaris Yunso menyuruh dirinya untuk mau menjalani operasi, agar impiannya menjadi penari balet terkenal bisa tercapai. Akan tetapi Yunso dengan amarahnya malah kembali bersikap kasar kepada Pak Jo. Pak Jo yang sudah terbiasa menghadapi sifat arogan Yunso, ia hanya mengingatkan jika mulai saat ini Yunso harus bisa menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, seperti bibinya sendiri. Namun Yunso ini malah mengabaikan kebaikan Pak Jo dan malah berkata kepada Pak Jo untuk tidak mencampuri urusannya jika Pak Jo tak ingin dipecat. Hingga tak lama Pak Jo merasakan jika mobil yang ia kendarai telah disabotase oleh seseorang. Membuat mobilnya oleng dan langsung menabrak pembatas jalan. Tak hanya itu, mobil yang Yunso tumpangi berada di sisi jurang. Di dalam mobil Yunso mengalami luka yang cukup serius. Namun ternyata Kim Dan juga berada di sana dan hanya bisa mendoakan yang terbaik, terlepas bagaimana nasib Yunso ke depannya. Namun seperti di taman Yunso bisa mendengar dan merasakan kehadiran Kim Dan, hingga membuat Kim Dan yang awalnya tak ingin berurusan dengan apa yang menimpa Yunso, seketika Kim Dan mengingat sekebat bayangan masa lalunya. Dan ketika mobil itu terjatuh, pada akhirnya Kim Dan menggunakan kekuatannya, dan malah melanggar aturan dengan menolong Yunso. Bahkan ia tanpa sadar malah menyentuh wajah Yunso yang mana hal itu adalah pelanggaran berat bagi malaikat. Dan karena itu Kim Dan langsung dibawa oleh seniornya untuk mendapatkan hukuman, yaitu dilengapkan. Tapi ternyata karena Kim Dan selalu membantu siapapun yang kesusahan, Kim Dan diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya tadi dengan menjadi manusia, dan diberi misi agar seorang wanita yang telah dipilih dapat mencintai Kim Dan sepenuh hati, dalam waktu 100 hari.
Sementara itu berkat bantuan Kim Dan, Yunso berhasil selamat dari kematiannya. Karena tak lama setelah Kim Dan menyelamatkannya, seorang pria datang lalu membawanya ke rumah sakit. Namun naas karena kecelakaan tadi, nyawa Pak Jo tak bisa diselamatkan. Yunso sendiri kini bisa melihat, karena ternyata Pak Jo memberikan matanya. Mengetahui Pak Jo telah meninggal, Yunso merasa terpukul dengan kepergian Pak Jo. Kim Dan sendiri yang baru pertama kali menjadi manusia malah kegirangan dengan hal-hal baru yang belum pernah Kim Dan rasakan sebelumnya. Ia kemudian mendatangi rumah sakit untuk mencari siapakah wanita yang telah dipilihkan untuknya tadi. Dan ternyata wanita itu adalah Yunso yang membuat Kim Dan langsung melongo dan menyerah, sebab Kim Dan mengetahui sifat buruk dari Yunso. Kim Dan pun langsung kembali mendatangi tempat seniornya dan meminta untuk mendapatkan tugas yang lebih berat, seperti memindahkan gunung atau menguras lautan. Karena merasa jika harus membuat Yunso jatuh cinta padanya, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi sang senior mengatakan tak ada pilihan lain bagi Kim Dan yang telah melakukan dosa besar. Mau tak mau Kim Dan harus menjalankan misinya, yaitu membuat Yunso jatuh cinta padanya dalam waktu 100 hari. Sementara Yunso yang masih terpukul dengan kepergian Pak Jo, hingga ketua pelayan meminta Yunso untuk segera bangun dan kembali bersinar, sebab hal tersebut adalah keinginan Pak Jo yang telah mengorbankan semuanya demi Yunso. Tapi Yunso tetap membantah alias keras kepala. Bahkan ia dengan egoisnya mengatakan kepada Yumi, jika dirinya tak meminta Pak Jo berkorban apapun untuknya. Hal itu membuat Yumi menjadi emosi dan langsung menyalahkan Yunso atas kematian Pak Jo. Hingga Yunso yang akan pergi meninggalkan Yumi, tiba-tiba tubuhnya mendadak lemas dan seketika tak bisa berjalan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Yunso mengalami trauma psikologis yang membuatnya seolah-olah lumpuh sementara. Sementara di sisi lain, di tempat latihan balet kita akhirnya diperlihatkan dengan pria yang menolong Yunso pada saat terjadi kecelakaan. Pria itu bernama Kang Woo, direktur baru yang mengatur pertunjukan balet di perusahaan milik Yunso. Kang Woo yang baru menjabat sebagai direktur, berniat untuk merombak tim balet dan ingin mengganti penari utamanya. Yang mana sekarang penari utama itu diisi oleh anak Yong Ja bernama Nina. Tentu hal itu langsung ditentang oleh Yong Ja bersama anak pertamanya si Bondol. Sebab yang akan menggantikan Nina tak lain adalah Yunso. Tetapi Kang Woo tetap bersikeras dengan keputusannya. Walaupun Yunso sendiri sebenarnya belum mengetahui rencana Kang Woo. Di tempat berbeda terlihat Yunso bersama Yumi tengah menyeleksi orang-orang untuk menjadi sekretarisnya menggantikan Pak Jo. Akan tetapi tak seorang pun yang diterima oleh Yunso, hingga datanglah Kim Dan ke sana untuk mencoba peruntungannya mendekati Yunso dengan cara melamar menjadi sekretaris, yang tentu saja Kim Dan pun langsung ditolak oleh Yunso. Kim Dan yang masih merasa jika dirinya adalah malaikat, Kim Dan malah tanpa sengaja mengucapkan kata-kata hinaan kepada Yunso, yang membuat Yunso marah dan langsung mengejar Kim Dan. Namun hal itu membuat Yumi terkejut, sebab Yunso seharusnya tak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu yaitu tongkat. Kim Dan yang sedang galau memikirkan cara lain, seketika ia pun didatangi oleh Yumi untuk mengatakan jika dirinya diterima menjadi sekretaris Yunso. Dan kini secara langsung Kim Dan pun tinggal di rumah Yunso. Keesokan harinya kesibukan pun kini harus dialami Kim Dan untuk melayani Yunso. Bahkan Kim Dan yang tak memiliki basic baku hantaman pun ia terpaksa untuk bisa menguasainya. Ia juga bahkan harus melihat secara langsung kelakuan Yunso kepada pelayannya. Hingga di suatu hari saat Yunso sedang berjalan di halaman rumahnya, dirinya begitu murka ketika mendapati halaman rumahnya dipenuhi dedaunan. Membuatnya langsung mengumpulkan semua pelayan rumahnya, dan menanyai mereka satu persatu karena dianggap tak becus dalam bekerja. Kim Dan yang memiliki sifat baik, malah menyuruh para pelayan itu untuk pergi dan melanjutkan pekerjaan mereka yang lain. Membuat Yunso marah dan menyuruh Kim Dan untuk membersihkan halaman rumahnya seorang diri sampai bersih. Hingga sampai malam disertai hujan, Kim Dan terus menyapu halaman. Namun hal tak diduga, sayap malaikat miliknya tiba-tiba muncul. Membuat Kim Dan panik, sebab bersamaan dengan itu Yunso memanggilnya.
Yunso yang mencari keberadaan Kim Dan, dirinya kembali mengalami trauma akan masa lalunya, hingga membuatnya mengalami gangguan panik, dan tiba-tiba sebuah lampu hias yang berada di atas Yunso terjatuh. Akan tetapi Kim Dan dengan sayap malaikatnya langsung melindungi Yunso. Bahkan dengan jantan ia menggendong Yunso untuk menghindari serpihan beling. Di momen itu perasaan yang berbeda dirasakan oleh Yunso. Namun saat Yunso kembali sadar, ia pun langsung menyalahkan Kim Dan, dan menganggap jika Kim Dan adalah seorang kancabul yang cosplay menjadi malaikat. Kim Dan pun semakin pesimis bisa mendapatkan hati seorang Yunso yang sangat bengis itu. Namun Yunso meski memiliki sifat bengis, ia tetap mengingat jika Kim Dan terluka saat menyelamatkannya. Kemudian Yunso datang ke kamar Kim Dan untuk memberikan salep agar luka Kim Dan bisa cepat sembuh, walaupun sebenarnya luka Kim Dan telah sepenuhnya sembuh. Hingga ketika pagi diam-diam Yunso mulai memperhatikan dan mulai terbiasa dengan kehadiran Kim Ken di dekatnya. Ia juga berharap jika Kim Dan datang ke kamarnya untuk mengecek keadaan dirinya. Namun sayang yang datang bukanlah Kim Dan, melainkan Yumi untuk menanyakan apa yang terjadi semalam. Kim Dan sendiri terlihat sedang mencari tahu penyebab lampu hias yang tiba-tiba jatuh dan hampir mencelakai Yunso dari ketua pengaman rumah, serta para pekerja yang mengurus lampu. Akan tetapi Yunso yang melihat tindakan Kim Dan terlalu lembek, Yunso dengan gayanya langsung menginterogasi para pekerja. Tetapi kali ini entah sudah muak atau memang itu adalah rencananya, ketua pengaman rumah langsung menyatakan mundur dari pekerjaannya, dan disusul dengan semua pegawai yang lainnya, membuat Yumi kembali dipusingkan dengan sikap Yunso. Yunso sendiri langsung menyuruh Yumi untuk memanggil petugas CCTV di rumahnya, membuat Kim Dan yang mendengar itu sontak saja panik. Sebab ia takut jika ketika sayapnya tiba-tiba muncul hal itu terekam oleh CCTV. Untung saja ketika rekaman itu diperlihatkan oleh petugas CCTV kepada Yunso, ketika menit di mana sayap Kim Dan muncul tiba-tiba rekaman tersebut mengalami error. Yang ternyata petugas CCTV itu tak lain adalah seniornya Kim Dan, membuat identitas Kim Dan masih aman. Kim Dan pun lalu menanyakan mengapa sayapnya itu tiba-tiba muncul, seniornya pun menjawab jika semua itu berkaitan dengan hujan. Hingga tak lama kamu datang membawa seorang detektif untuk menyelidiki kejadian yang menimpa Yunso semalam, walaupun itu ditolak oleh Yunso. Akan tetapi kamu tetap berisi keras karena kamu mencurigai Kim Dan adalah orang di balik kejadian yang hampir mencelakai Yunso. Tapi ternyata detektif yang dibawa oleh kamu pun tidak bisa menemukan sedikit pun petunjuk. Sebab sebelumnya ternyata Kim Dan lebih dulu membersihkan tempat itu, karena ia tak mau ada yang melihat bulu sayapnya yang berserakan ditemukan oleh orang lain. Setelah itu Yunso lalu menyuruh Kim Dan untuk membawa mobil miliknya, sebab Yunso ingin pergi ke suatu tempat. Akan tetapi Kim Dan berkata jika dirinya sama sekali tidak bisa mengendarai mobil. Untuk itu pada akhirnya kamulah yang mengemudikan mobil tersebut, dan tujuan Yunso adalah untuk berziarah ke makam orang tuanya. Yang mana di sana Kim Dan mendengar keluh kesah isi hati Yunso yang begitu tertekan dengan keadaannya yang selalu menjadi target orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Selesai berziarah, Kim Dan yang mendengar curhatan Yunso kemudian mengatakan, jika dirinya akan membantu Yunso untuk kembali bangkit dari keterpurukannya saat ini, serta mengatakan kembali jika tujuannya adalah Yunso, membuat Yunso salting dengan perkataan Kim Dan. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun membuat Kim Dan langsung ketakutan karena takut identitasnya terbongkar. Ia pun berpamitan kepada Yunso untuk mengambil payung di dalam. Saat Yunso sedang menunggu Kim Dan, kamu kemudian datang mengutarakan tujuannya, jika dirinya ingin melihat Yunso kembali menjadi seorang penari balet seperti dulu. Kamu berjanji akan sepenuhnya membantu Yunso, dan di sana kamu pun mengungkapkan perasaannya terhadap Yunso jika selama ini dirinya menyukai Yunso. Namun scene kemudian langsung berpindah ketika mereka akan pulang, saat di tengah jalan tiba-tiba kamu hampir menabrak sesuatu, membuat mobil yang mereka tumpangi tergelincir dan hal itu mengingatkan Yunso ketika dirinya mengalami kecelakaan bersama Pak Jo. Lalu Yunso mengingat saat seseorang menggenggam tangannya saat itu, dan orang yang dia ingat adalah kamu. Kamu pun kemudian memberikan anting milik Yunso yang terjatuh ketika mengalami kecelakaan dulu, membuat Yunso merasa jika saat itu orang yang menyelamatkan nyawanya adalah kamu. Yang padahal kita tahu adalah Kim Dan yang menyelamatkan Yunso. Sementara di lain sisi diperlihatkan orang yang berniat mencelakai Yunso adalah ketua keamanan rumah, yang mana itu adalah suruhan dari Yongja.
Balik lagi ke Yunso yang ternyata menolak ajakan kamu untuk kembali menjadi penari balet. Kamu sendiri ternyata sudah mencari tahu semua informasi mengenal asal-usul Kim Dan. Hal itu justru membuat kamu merasa keheranan ketika melihat profil Kim Dan yang tak memiliki riwayat apapun. Di sisi lain, Kim Dan sendiri sedang menghitung sisa waktunya yang masih belum mendapatkan hasil untuk mengambil hati Yunso. Hingga keesokan harinya Kim Dan dikejutkan dengan Yunso yang misterius melihat anjing kesayangannya keracunan. Karena tak sengaja memakan kue yang semalam Kim Dan terima dari kamu. Dan pada akhirnya anjing itu pun harus mendapatkan perawatan. Setelah itu Kim Dan bertanya kepada Yunso mengapa ia sangat menyayangi anjingnya. Dan Yunso menjawab jika anjing itu adalah keluarga terakhir baginya. Kim Dan pun mengatakan kepada Yunso untuk tak perlu merasa sendiri. Sebab ada dirinya yang akan selalu menemani Yunso, serta juga Yumi yang sudah menganggap Yunso sebagai bagian dari keluarganya. Bersamaan dengan itu ternyata si Bibi Yongja sudah berada di rumah Yunso, dan terlihat Bibi Yongja masuk menggunakan kunci duplikat yang diberikan ketua keamanan rumah tadi. Si Bibi Yongja pun masuk ke sebuah kamar untuk mencari sesuatu. Namun tak lama datanglah Kim Dan dan Yunso. Yunso langsung marah melihat Bibi beserta keluarganya berada di sana, dengan alasan ingin merayakan kesembuhan mata Yunso. Yunso yang sudah mengetahui gelagat kerabatnya, ia pun langsung mengusir mereka. Akan tetapi hal itu membuat Kim Dan marah, karena merasa jika Yunso sudah berlebihan. Dan terjadilah saling lempar kue bolu. Dan diakhiri dengan jambak-jambakan. Panas. Hingga pada akhirnya Kim Dan yang sudah sangat kesal memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris. Yunso sendiri hanya bisa menangis meratapi keputusan Kim Dan. Malam harinya Yumi terlihat menemui Kim Dan untuk membujuknya agar mau kembali bekerja. Hal itu pun langsung ditolak oleh Kim Dan. Akan tetapi dengan bantuan air jahat yang memabukkan, membuat Kim Dan berjalan kembali ke rumah Yunso. Yang ternyata Yunso pun sangat merindukan sosok Kim Dan. Dengan keadaan mabuk, Kim Dan pun meminta maaf kepada Yunso, dan dengan sapu tangan miliknya ia membalut luka Yunso yang disebabkan oleh pertengkaran dengannya tadi. Di momen itu Kim Dan pun mengatakan kepada Yunso untuk percaya kepadanya yang akan membuat Yunso bisa kembali seperti dulu lagi yang bersinar layaknya sinar para bintang. Hingga membuat Yunso hanya bisa pasrah saat Kim Dan ingin mencumbuinya. Namun ternyata, Kim Dan pun langsung tak sadarkan diri karena pengaruh air jahat, dan film pun bersambung. Oke brother, segitu aja video kali ini. Kita akan lanjutkan besok lagi. Gua FJR pamit undur diri. See you.